Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Islam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, qad allamakum nabiyukum kulla syai' hattal qiraah. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga masalah buang air. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bahwa Islam itu adalah sebuah din yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan oleh Allah salah atau sesat di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena itu kita selalu diberi petunjuk oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah. Inilah jalan yang benar. Dan ini tidak hanya di dalam satu segi kehidupan, tapi pada seluruh segi kehidupan. Sehingga dengan petunjuk yang detail pada semua masalah tersebut, kemudian kita ikuti petunjuk itu, maka kita nggak akan salah. Kita nggak akan sesat. Kita akan mengikuti jalan tersebut, meniti jalan tersebut dengan petunjuk Allah, sehingga kita sampai pada tujuan dengan selamat. Namun, jika kita tidak mau ikuti petunjuk tersebut dan kita berjalan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita berjalan sesuai dengan keinginan dunia kita, maka kita akan berjalan di jalan yang salah. Dan salahnya jalan tersebut itu bukan dengan tanpa tanggung jawab, bukan dengan tanpa konsekuensi. Ya, karena nanti kita akan mengalami hisab. Ya. Di hisab itulah kita akan mengetahui bahwa jalan yang kita tempuh ini benar atau salah. Ibaratnya kita berjalan di sebuah kota yang sangat besar, di mana di situ banyak sekali cabang-cabang jalan atau gang-gang, dan kita tidak punya arah, tidak tahu arah tentang jalan tersebut. Maka kalau kita hendak menuju kepada satu tujuan dengan tanpa pedoman, maka hampir-hampir kita tidak akan sampai pada tujuan tersebut. Kita akan tersesat, bahkan sesat yang jauh. Tetapi jika kita mempunyai pedoman, mempunyai petunjuk yang membimbing kita, mengarahkan kita untuk menuju pada tujuan yang telah ditentukan, maka kita akan bisa sampai pada tujuan dengan selamat. Tidak tersesat, tidak muter-muter sehingga habislah potensi kita. Dan jika kita pahami bahwa kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang penuh dinamika, sesuatu yang penuh ujian, kemudian kita jalani kehidupan dunia ini dengan tanpa petunjuk, maka bisa dipastikan kita akan sesat. Tapi kalau kita jalani kehidupan itu dengan petunjuk, maka kita akan bisa mencapai tujuan itu dengan selamat. Telah disebutkan di dalam hadis tadi bahwa qad allamakum rasulakum ala kulli syai' hattal qiraah. Sungguh
Rasul kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai pada permasalahan buang air. Di antara petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW di dalam hidup dan kehidupan kita itu adalah masalah pakaian. Ya. Nah, pakaian ini sesuatu yang merupakan kebiasaan, bahkan kebutuhan kita sebagai manusia. Dan secara otomatis manusia di sepanjang sejarahnya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun budayanya, itu pasti mengenal pakaian. Karena ini melekat dengan sifat kemanusiaan itu sendiri. Namun Allah Ta'ala dan juga Rasul-Nya memberikan kepada kita petunjuk tentang berpakaian tersebut agar kita nggak salah, agar kita nggak sesat ketika kita berpakaian tersebut. Yang salah satu diantaranya adalah petunjuk Allah tentang bagaimana pakaian wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi wanita ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, bagaimana pakaian yang seharusnya mereka gunakan. Hal ini yang paling penting untuk diperhatikan oleh wanita itu adalah tentang larangan tabarruj. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, wala tabarrujna tabarruzal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berhias, bertabarruj sebagaimana bertabarrujnya orang-orang jahiliyah di masa terdahulu. Nah, ini ada gambaran bagaimana tabarruj yang tidak diperbolehkan, yaitu tabarrujnya orang-orang jahiliyah di masa dulu. Mungkin persepsi kita adalah bahwa jahiliyah kan terjadi di masa dulu. Dan kita sudah masuk masa Islam. Berarti tidak ada lagi kejahilian. Nah, barangkali persepsi kita seperti itu. Nah, coba kita lihat nanti ya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, dikisahkan bahwa telah datang seorang perempuan yang bernama Umayyah bintu Ruqayyah. Umayyah bintu Ruqaiqah ya, kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membaiatnya. Nah, urusan baiat ini nanti akan kita kaji secara tersendiri ya, bagaimana baiat itu diperuntukkan kepada siapa, bagaimana bunyi baiatnya dan yang lain-lain. Dan ini juga merupakan salah satu di antara ajaran Islam yang tidak boleh untuk kita tinggalkan, tidak boleh kita abaikan. Nah, seperti kita saat ini barangkali belum pernah berbaiat, maka ingat hadis Nabi SAW, man mata walaysa fi unuqihim baiatan mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia akan mati sebagai bangkai jahiliyah. Ya, jadi ini juga merupakan satu ajaran Islam. Nah, seorang perempuan yang bernama ya, Umaymah bintu Ruqaiqah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membaiatnya. Dan di antara isi baiatnya itu adalah wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, apakah tabarruj itu? Tabarruj itu adalah menampakkan perhiasan dan kecantikan wanita yang mestinya wajib untuk disembunyikan. Karena bisa memancing syahwat laki-laki. Nah, kesempatan lalu telah kita bahas permasalahan ini. Bahwa
ada satu potensi yang ada pada diri wanita yang menjadikan dia punya daya tarik bagi laki-laki. Dan sebenarnya potensi itu secara menyeluruh ada pada seluruh yang ada pada wanita itu. Ya, secara fisik, bentuk fisiknya, apapun bentuk fisik mulai dari kepala hingga ujung kaki itu punya daya tarik bagi laki-laki. Ya, mulai bentuk tubuh, warna kulit, bentuk rambut, tatapan mata, ya, bahkan jari jemari, ya, hingga betis, ya, itu ada potensi untuk menarik bagi laki-laki. Ya. Demikian juga hal yang bersifat suara, ya, kemerduan suara, nah itu juga bisa menjadi daya tarik bagi laki-laki. Ya, karena itu istri Nabi nggak boleh bicara kepada laki dengan nada yang lembut, agar tidak membuat orang tertarik pada mereka. Dan itu juga tentu berlaku bagi muslimah sekalian. Ya. Nah, jadi tabarruj ini adalah menampakkan perhiasan dan kecantikan wanita yang mestinya wajib disembunyikan, karena itu bisa memancing syahwat laki-laki. Jadi parameternya apa itu? Ya. Parameter terhadap perhiasan dan kecantikan. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa pada umumnya perhiasan yang ada pada diri wanita terbagi jadi dua. Ya. Yang pertama yang bersifat khalqiyah, yang kedua bersifat muktasabah. Khalqiyah itu artinya yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi bentuk yang diciptakan oleh Allah itu dengan sendirinya yang ada pada diri wanita adalah perhiasan. Kemudian yang muktasabah adalah ya, yang buatan. Buatan ini ada dua. Yang pertama adalah untuk memperindah kepada yang khalqiyah. Jadi bibir ya, sudah indah, diperindah dengan lipstik. Ya. Misalnya mata sudah indah, tapi diperindah lagi dengan eyeshadow. Ya. Nah, ya, bulu mata sudah indah, diindah lagi dengan dilipat. Ya. Ada yang tambahan. Ya. Yang tambahan itu adalah yang melekat atau dilekatkan pada yang khalqiyah. Dan memang pada umumnya wanita memang suka pada perhiasan. Ya. Sehingga perhiasan yang sifatnya muktasabah itu memang ya banyak dilekatkan pada diri perempuan tersebut. Mulai dari anting-anting, ada cincin, ada gelang, sampai pada yang tampak pada dirinya yaitu pakaian luar. Nah, pada dasarnya semuanya punya potensi untuk memancing syahwat laki-laki. Namun tentu yang dimaksud di sini bukan berarti menutupi wanita di dalam sebuah ruang yang tidak terlihat sama sekali. Dan ini justru akan menyalahi, bahkan berlebih-lebihan. Jika tadi kita katakan bahwa berlebih-lebihan di dalam berdin itu merupakan perkara yang tidak dibenarkan, maka berlebih-lebihan di dalam hal pakaian sehingga meletakkan pada wanita pada sebuah kotak yang tidak terlihat sama sekali juga tidak diperkenankan. Nah, wajarnya bagaimana? Wajarnya adalah perhiasan itu adalah bukan perhiasan yang pertama tidak boleh ditampakkan, yaitu aurat. Yang kedua adalah perhiasan yang ada pada diri wanita, ya, yang bisa menarik ya, atau memancing syahwat laki-laki di dalam bentuk apa saja. Ya. Jadi makna ini bisa jadi memang menjadi luas, ya, sesuai dengan apa? Ya, perkembangan dari sebuah budaya atau sebuah tradisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, walaupun tradisi itu dengan sendirinya tidak bisa sebagai dalil, tidak bisa otomatis sebagai dalil, tapi
ya bisa juga dijadikan sebagai ya pedoman atau patokan jika syariah memang tidak menentukan terhadap perkara tersebut. Ya, contoh apa? Contoh adalah pakaian warna hitam bagi perempuan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak kita jumpai ada keutamaan atau ada keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian warna hitam. Tapi bagi suatu tradisi tertentu, warna hitam ini dianggap warna yang paling netral ya, dari perkara menghias. Artinya tidak ada unsur hiasan bagi tradisi tertentu. Sehingga mereka ya menggunakan pakaian hitam untuk wanita-wanita mereka. Nah, itu adalah tradisi saja. Kalau kita cari di dalam syariah yang secara langsung atau qat'i Allah perintahkan atau Rasul contohkan pakai warna hitam, ya nggak ada. Ya. Atau mungkin di dalam tradisi lain ini berbeda. Ya. Dalam kebiasaan lain, adat lain mungkin berbeda. Misalnya di adat itu mengatakan bahwa warna hitam justru warna yang paling disukai. Ya, seperti barangkali orang-orang yang di Afrika. Ya, karena kulitnya hitam, maka mungkin warna yang disuka adalah warna hitam, sehingga pakai warna hitam mungkin malah lebih menarik. Nah, barangkali demikian. Ya. Nah, jadi ini bisa kita tambah yang secara adat memang tidak menimbulkan daya tarik. Ya. Nah, itu utama tabaruj. Ya, sehingga wanita dengan sendirinya yang Allah ciptakan itu sebagai fitnah bagi laki-laki, nah tidak menambahkan dirinya sebagai fitnah lagi, ya. Karena otomatis sebagai fitnah kemudian menampakkan perhiasan menjadi fitnah lagi, sehingga fitnahnya menjadi double. Nah, jadi tabarujnya, bagaimana tabarujnya jahiliyah dulu? Tabarujnya jahiliyah dulu yang pertama, ya, kita mendapatkan ya, dalil bahwa mereka biasa tawaf di Baitullah dalam kondisi yang telanjang. Walaupun telanjangnya mereka ya tidak di waktu-waktu ramai, tapi di waktu-waktu sepi, ya ketika tidak banyak atau tidak ada orang yang tawaf. Ya. Apakah dengan tidak berpakaian itu bermakna tabarruj? Menurut saya iya. Karena justru di situ ada perhiasan yang disenangi, yang membuat syahwat laki-laki terpancing. Ya. Dan apa perhiasannya? Ya tubuh wanita itu sendiri. Itu adalah perhiasannya. Nah, sehingga dengan demikian hendaklah tidak menampakkan apa yang membuat laki-laki tertarik pada dirinya dari anggota tubuhnya. Ya, entah itu aurat yang memang mutlak harus ditutup, atau mungkin bagian tertentu yang bukan aurat tetapi banyak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ya. Nah, demikian juga perhiasan-perhiasan lain. Contoh misalnya memakai ya, dulu ada yang namanya bingle ya. Bingle itu adalah perhiasan emas yang ada di kaki. Jika berjalan mungkin dihentak-hentakkan sehingga menimbulkan suara gemericik, akhirnya orang tertarik untuk memperhatikannya. Nah, ini juga bisa masuk di dalam bagian tersebut. Jadi tabarruz pada dasarnya adalah menampakkan perhiasan ya, atau kecantikan wanita yang mestinya wajib disembunyikan. Dan larangan tabarruj ini berlaku secara menyeluruh ketika seorang wanita berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat utama dari pakaian wanita itu adalah menutup seluruh aurat. Ya, syarat utamanya menutup seluruh aurat. Adapun perbedaan batasan aurat, nah, kemarin sudah kita bahas ya, ada yang berpendapat bahwa aurat itu adalah seluruh tubuh wanita tanpa kecuali, ada yang berpendapat bahwa aurat itu adalah seluruh tubuh wanita kecuali
wajah dan telapak tangan. Ada lagi yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali ya mata, ya, sehingga mata boleh ditampakkan. Ya. Ya, itu pada umumnya demikian. Nah, ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Bahwa aurat wanita itu memang wajib untuk ditutup. Dari siapa? Dari laki-laki yang bukan mahram. Jadi tidak ada toleransi di dalam masalah ini. Tentang perbedaan pendapat tentang batasan aurat, ya itu memang kita jumpai di dalam pembahasan para ulama-ulama. Ya. Jadi kalau kita anggap bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan, maka tidak ada pembenar sedikit pun jika wanita itu berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, yang tentunya dengan ketentuan tertentu ya, bukan semua laki-laki, bukan mahram, misalnya anak-anak atau yang lain-lain nanti akan kita bahas secara tersendiri, ya. Tidak ada toleransi untuk menampakkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahram tersebut. Ya. Nah, sebagaimana kejadian-kejadian atau kebiasaan-kebiasaan dari bangsa-bangsa tertentu yang memang pakaiannya itu rata-rata tidak memenuhi ketentuan syariah, bahkan kecenderungannya justru membuka aurat. Itu ya kalau kita menyebut sih orang-orang Eropa, orang-orang Amerika rata-rata demikian. Ya, sedangkan Islam salah satu ciri khas, ciri utama dalam dinul Islam itu adalah menjaga manusia dari perbuatan nista. Dan perbuatan nista yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah zina. Maka untuk mencegah perbuatan zina itu salah satunya adalah dengan menutup pintu untuk menuju zina tersebut, yaitu dengan menjaga kaum wanita agar wanita tidak menampakkan perhiasannya atau kecantikannya yang bisa menarik laki-laki untuk ya, berbuat zina. Ya. Nah ini kemarin viral, ada sebuah video, ya namanya dunia sudah seperti ini ya, sudah sebuah video di mana seorang siswa ketua OSIS dari sekolah Madrasah Aliyah, ya, sekolahnya Islam ini ya. Sekolah Madrasah Aliyah di Gorontalo yang usianya baru 16 tahun ya sudah biasa berzina dengan seorang gurunya yang usianya jauh di atas dirinya 50 sekian itu. Dan videonya bocor ke publik dan menjadi heboh. Lebih heboh lagi adalah dia berzina dengan memakai jilbab. Masih seragam sekolah berjilbab. Viral. Dan yang diposting ulang sampai banyak sekali di banyak sekali tempat dengan kondisi yang seperti itu. Kasus satu belum selesai, tambah lagi ada kasus ya anak SMA juga berjilbab, ya berzina juga dengan pacarnya di mobil. Nah, yang jadi masalah di sini adalah jilbab kayaknya ini. Nah, sehingga komentar-komentar masyarakat bermacam-macam. Kalau paskibra, ya orang-orang baik, ya katanya orang-orang baik, orang-orang yang sudah terdidik, ya nggak boleh pakai jilbab ketika bertugas. Nah, sedangkan ternyata yang pakai jilbab berzina terang-terangan dan dilakukan dengan bebas, mana lebih baik mana ini? Ya, nah ini kan hal yang miris kan, dan seakan-akan memang karena Islam itu ya salah satu cirinya menutup aurat dan tutup aurat itu salah satu itu ciri ajal jilbab. Maka setiap orang berjilbab seakan-akan ya itu muslim. Nah, itu muslimah, itu orang baik. Nah, yang baik-baik ternyata berzina, bagaimana yang nggak baik gitu. Ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat miris kan di dalam kehidupan kita yang sudah seperti ini. Ya. Dan ternyata ya bukan hanya di sini, di seluruh bagian dari dunia ini ya memang sudah seperti itu. Karena apa? Karena tidak tegaknya hukum Allah di dalam kehidupan masyarakat itu. Ya. Sehingga seakan-akan
dosa yang nggak ada sanksi. Ya. Dosa yang mendapatkan hadiah bahkan. Apa dosa dapat hadiah itu? Sudah berzina, hadiahnya dinikahkan. Hadiahnya viral lagi, terkenal lagi. Kapan lagi jadi orang terkenal? Ya, terkenal lagi. Dan masalahnya masyarakat juga tidak memberi sanksi apapun. Bahkan ketika dia menyatakan minta maaf, muncul adalah rasa iba, rasa empati. Nah, ini gambaran dari sebuah kebobrokan yang ada dalam masyarakat tersebut. Ya. Jadi benar jika dikatakan bahwa salah satu ciri khas pakaian wanita dalam Islam adalah jilbab. Tapi harus kita pahami pula bahwa ya tidak semua orang berjilbab itu didasari oleh iman, ya, didasari oleh pemahaman akan syariah. Kadang-kadang orang berjilbab itu hanya karena mode. Kadang-kadang orang berjilbab itu hanya karena seragam. Kadang-kadang orang berjilbab itu hanya karena ikut-ikutan. Ya. Sehingga ini sebenarnya ajaran Islam, tetapi oleh orang tidak dianggap sebagai ajaran Islam, tapi sebagai tradisi, sebagai seragam, atau sebagai mode saja. Nah, maka di situ butuh penanaman iman, ya, butuh ilmu. Walaupun ya tidak gampang untuk menanamkan iman atau memberikan ilmu, karena kalah kita. Kita menanam, rumputnya terlalu banyak. Ya. Ya. Kita menyiangi, gulmanya terlalu banyak, sehingga kalah. Dan dunia dengan segala problema yang ada saat ini memang seakan-akan bersatu padu, ya, untuk mengalahkan Islam dan syariahnya. Seakan-akan demikian, bergerak secara bersama-sama, bersatu padu untuk melawan kepada Islam. Yang mampu bertahan ya sedikit sekali dan hanya sekedar bertahan saja. Kalau tidak nantinya juga akan kalah. Ya. Nah, termasuk pendidikan. Ya, yang sering disampaikan oleh Aki Anang itu, ya, ternyata pendidikan sudah kayak demikian. Ya, tidak lagi ya, mengarahkan manusia kepada keimanan, ketakwaan, kebaikan akhlak. Tapi semua orientasi pendidikan adalah pekerjaan, materialisme, ya, materialisme dengan gelar, ya, sarjana atau lebih dari sarjana, atau dengan ya, pendidikan-pendidikan tertentu. Yang dituju apa? Ya, kebanyakan seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Aki Anang tersebut. Nah, ini fenomena materialisme, ya, kapitalisme sudah menjadi akidah baru di dalam tubuh umat muslimin. Ya. Nah, apakah dengan demikian jilbab disalahkan? Ya tidak, kita tidak menyalahkan jilbabnya, tidak menyalahkan ajaran Allah. Itu salah manusianya. Karena mereka berjilbab justru bukan untuk pengamalan Islam, bukan untuk melindungi diri dari kemaksiatan, tapi hanya sebagai mode, atau mungkin sebagai seragam, atau mungkin sebagai ikutan belaka. Ya. Nah, baik. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana pakaian wanita muslimah tersebut, ya, ketika mereka ya, berhadapan dengan selain mahramnya. Ya, tadi yang pertama adalah larangan untuk bertabarruj. Yang kedua, menutup kepada aurat, ya, terlepas dari batasan aurat yang memang ulama masih berselisih pendapat, ya. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah pakaian wanita tersebut tidak boleh tipis sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya. Ya, nggak boleh pakaian yang berwarna tipis atau ya dari bahan yang tipis sehingga nerawang.
ya bentuk tubuhnya kelihatan. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW katakan, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan di antara ahli api neraka, penduduk api neraka yang belum kamu lihat keduanya saat itu. Saat itu belum kelihatan. Nah, kalau sekarang ya kelihatan sudah. Salah satunya adalah ya, nisaun kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ya. Maknanya apa? Berpakaian, ya dia menggunakan pakaian. Ya. Tetapi tidak mencukupi ketentuan sebagai pakaian sehingga auratnya masih kelihatan. Sebagaimana orang yang telanjang. Dan ini bisa bermakna pada orang yang berpakaian tapi masih menampakkan auratnya. Entah bagian mana dari auratnya itu kelihatan. Ya, entah itu bagian tubuh yang mana, ya, kelihatan atau tampak. Dan juga bisa bermakna dia berpakaian tapi auratnya kelihatan karena apa? Tipisnya pakaian tersebut. Sehingga nerawang. Ya, dari bagian yang tipis sehingga nerawang. Nah, ini tidak diperkenankan. Hakikat berpakaian yang memang di satu sisi adalah ya, sebagai ya, penutup aurat ya, dalam Islam ya. Nah, kemudian yang kedua sebagai perhiasan dalam kehidupan manusia, ya. Dan yang paling penting di sini di dalam Islam adalah menutup aurat. Sehingga menutup aurat itu dengan makna bahwa memang tidak ada gambaran ya, dari aurat perempuan tersebut dan tidak kelihatan. Ya. Nah, seperti kebanyakan ya memang tradisi yang sangat jauh dari Islam itu ada tradisi Barat gitu ya. Ya, ya mungkin dari Eropa, kemudian Amerika dan yang sekitarnya itu, ya, yang mana memang secara sejarah, ya, pandangan historis mereka itu selalu berhadapan dengan Islam dan seakan-akan selalu menjadi antagonisnya Islam itu. Ya. Ketika Islam benar-benar menutup wanita dalam kondisi yang sempurna, justru mereka memperlihatkan wanita dalam kondisi yang paling vulgar. Ya, mungkin budaya nodis itu juga berasal dari sana. Bukan nodel ya, nodis, nodis. Mungkin berasal dari sana. Ya, ya. Tersebarnya ya mungkin mode-mode yang ya sangat tidak pantas untuk ditampakkan kepada khalayak umum. Ya mungkin juga berasal dari sana. Ya. Itu gambaran-gambaran seperti itu memang hal yang sangat ya tampak di negara-negara tersebut. Seakan-akan itu memang antagonis bagi Islam. Tapi masalahnya oleh sebagian kaum muslimin itu dijadikan sebagai kiblat. Dari apa? Dari kemajuan, modernisasi, ya, kecerdasan berpikir, dan macam-macam hal yang sifatnya dalam tanda kutip menurut mereka baik. Seakan-akan dari sana. Bahkan hal yang paling buruk menurut Islam, yaitu eksploitasi tubuh manusia untuk dijadikan sebagai konsumsi dalam rangka untuk kesenangan manusia, itu juga mungkin berasal dari sana. Ya. Manusia hampir-hampir sudah kehilangan jati dirinya. Dan sekarang di sini pun kita tidak asing melihat wanita-wanita yang sudah semakin hari semakin bebas untuk menampakkan auratnya. Ya, semakin hari semakin bebas untuk mengekspresi tubuhnya. Yang jika di zaman dulu kita hampir tidak melihat wanita yang ya,
pakai celana pendek. Nah, sekarang mulai dari desa yang paling desa pun sudah kita lihat wanita dengan pakaian celana pendek. Ya. Kalau dulu kan minimal pakaian wanita itu di bawah lutut, minimal. Sekarang sudah jauh di atas lutut. Ya. Dengan mode-mode yang sudah semakin ya vulgar, mereka menampakkan perhiasan atau aurat mereka. Dan simbol-simbol kebebasan, simbol-simbol kemerdekaan, simbol-simbol berpikir dan sebagainya yang mereka ambil dari barat itu justru membawa kerusakan yang hebat di dalam tubuh kaum muslimin tersebut. Ya. Nah, ini ciri pakaian yang kedua bagi wanita ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah pakaian tersebut tidak boleh tipis, sehingga menampakkan atau menggambarkan bentuk tubuh wanita tersebut. Walaupun mungkin tidak tipis, tebal, tetapi ya secara mode itu menggambarkan bentuk tubuh ya enggak boleh. Ya, artinya pakaian itu ketat, ya, sehingga membentuk tubuh. Ini kita masukkan sebagai ciri yang ketiga, bahwa pakaian wanita muslimah ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram adalah tidak boleh ketat, walaupun dari bahan yang tebal. Karena jika pakaian itu ketat, akan menggambarkan bentuk tubuh wanita tersebut. Ya. Ya. Nah, bagaimana jika pakaian itu dipakai sebagai pakaian dalam? Ya pakaian dalam ya nggak masalah. Ya, di pakaian dalam ya nggak masalah karena di luarnya ada pakaian yang lain. Ya. Nah, terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah pakaian kepada seorang sahabat. Kemudian sahabat itu memberikan kepada istrinya. Ternyata pakaian yang diberikan Rasulullah kepada sahabat itu adalah pakaian yang ya, ketat, tidak longgar. Yang jika dipakai oleh laki-laki nggak ada masalah. Tapi oleh sahabat itu diberikan kepada istrinya. Maka oleh Rasulullah katakan murha fal taj'al tahtaha hilalah. Fa inni akhafu antasifu idomahu. Diriwayatkan oleh Ahmad. Perintahkan kepadanya agar dia menjadikan di bawahnya ada selubungnya. Karena aku takut bahwa bentuk tulangnya akan tersifati di situ, akan tergambar di situ. Ya. Nah, jadi pakaian yang ketat, ya mungkin sekarang sudah sangat banyak ya. Ini mungkin ajaran semacam ini ya tidak ngetren lagi nih. Karena pada dasarnya memang orang berpakaian tidak butuh dalil. Ya. Orang berpakaian, ya misalnya, ya kebanyakan kan orang berpakaian nggak butuh dalil ketika dia milih pakaian. Ya. Yang dipilih apa? Yang berdasarkan kepada kesenangan, keindahan, mode, ketersediaan hartanya saja. Tidak memperhatikan ketentuan seperti ini. Ya. Nah, pakaian yang ketat, seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, perintahkan kepadanya agar dia mengenakan pakaian di bawahnya. Karena aku takut bahwa pakaian yang dikenakan itu akan menifati atau menampakkan sifat dari tulang-tulangnya, kelihatan bentuknya itu. Nah, ketika pakaian itu ketat dan menampakkan bagaimana bentuk tubuh tersebut, maka hampir-hampir dia ya tidak seperti pakaian karena bentuk tubuhnya sudah mirip dengan pakaian yang dikenakan itu. Ya. Nah, contoh apa? Ya banyak sekali mungkin kita jumpai di dalam kehidupan kita. Tidak pada momen tertentu atau ada cara tertentu, bahkan pada keseharian pun juga sangat banyak kita jumpai perempuan-perempuan yang berpakaian seperti itu. Ya, kalau momen tertentu olahraga ya banyak seperti itu kan. Nah, ada olahraga tertentu. Ya.
mungkin bahkan renang dan yang lain-lain, atau kontes tertentu, misalnya kontes busana dan sebagainya. Tapi ini ternyata bukan pada momen tertentu dan bukan pada saat tertentu, tapi pada kebiasaan harian. Pakaian jenis ini sudah sangat banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita. Nah, miris kan sebenarnya? Nah, ini miris kan bagi kita itu? Ya. Kenapa miris? Toh nggak berkaitan dengan kita. Ya memang hukumnya nggak berkaitan dengan kita. Tapi masalahnya adalah kita punya mata ya, yang bisa melihat mereka setiap saat, setiap waktu. Apakah mata yang melihat itu tidak terganggu? Apakah mata yang menyaksikan itu tidak tergoda? Apakah mata itu bisa dijamin ya selalu baik, selalu bersih? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena naluri mata yang memang seperti itu. Ya, nalurinya mata seperti itu nggak bisa tidak. Kalau dia tidak menyaksikan, tidak melihat seperti itu, ya harus dia berjuang, ya, dia bersungguh-sungguh untuk berpaling. Kalau nggak bersungguh-sungguh untuk berpaling, untuk menjaga mata, ya pasti akan mengarahkan pandangan ke situ. Nah, ketika pandangan ke situ sudah terbiasa dilakukan, apakah tidak berpengaruh pada hati? Apakah tidak berpengaruh pada perilaku? Ya, karena apa yang kita saksikan itu sebenarnya adalah pelajaran kan, yang bisa mendidik ya hati kita, mendidik perilaku kita. Karena itu jika orang itu pandangannya baik, maka hatinya akan terdidik kepada kebaikan. Perilakunya akan terdidik pada kebaikan. Tapi jika yang dilihat itu adalah buruk, maka keburukan lama-lama tersosialisasi dengan baik ke dalam diri kita dan lama-lama tidak lagi dianggap sebagai keburukan. Berpengaruh pada hatinya, tidak lagi anti kepada keburukan, demikian juga perilakunya. Nah, nah ini hal yang miris kan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, apalagi kehidupan saat ini memang ya boleh dikatakan ya cenderung liberal tadi. Manusia itu pada dasarnya itu pengen bebas tanpa ada ikatan apapun. Walaupun jika dipikirkan bahwa kebebasan itu justru akan membinasakan mereka sendiri. Ya, manusia pasti ingin bebas, tidak ada ikatan apapun. Ketika mereka mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau mereka berpikir, mereka pasti akan tahu bahwa kebebasan itu justru akan membinasakan pada dirinya sendiri. Contoh di dalam hal pakaian. Ketika manusia bisa berpikir, bisa berpakaian bebas, sekehendak hawa nafsu mereka, maka bagaimana jika ada yang berpikir, saya juga bebas berbuat sekehendak apa yang ingin saya lakukan. Ya, gimana? Apa bisa disalahkan? Wanita ingin bebas berpakaian, laki-laki ingin bebas berbuat. Apa bisa disalahkan? Kamu ingin bebas, saya juga ingin bebas. Ya, kamu ingin tidak ada aturan, saya juga tidak ingin tidak ada aturan. Apa enggak rusak kehidupan ini? Nah, maka manusia itu memang butuh aturan. Manusia itu butuh kepada tuntunan. Ya, kebebasan yang mereka inginkan itu justru akan merusak kepada diri mereka sendiri. Nah, itulah barangkali konsep demokrasi yang mereka agung-agungkan, yang menginginkan kebebasan di dalam segala halnya, justru akan membawa manusia kepada keterpurukan, kepada kehancuran kehidupan mereka sendiri. Ya. Baik, barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan. Ya, ya Pak Jeron. Ya, ya.
Silakan dari akhwat. Ada? Sudah, nggak ada? Ya, baik, kita lanjutkan sedikit ya. Ifabidinamakullah. Ya. Kita perdalam dikit permasalahan kebebasan tersebut. Sebenarnya manusia itu pengen bebas atau pengen terikat? Ya, ya, pengen bebas ya. Kalau di dalam usul fikih disebutkan al aslu bara'atu dimah. Ya. Hukum asal itu bebas dari ikatan. Jadi hukum asalnya itu bebas dari ikatan. Ibaratnya kita lahir itu memang tidak terikat dengan hukum apapun. Nah, hukum itu baru ada setelah kita mengalami sebuah kondisi tertentu. Ya. Contoh, ketika kita beranjak balik, maka hukum mulai diberlakukan kepada kita, sehingga kita sudah mulai terikat. Ketika kita punya harta, maka baru hukum diberlakukan kepada kita. Kita terkena kewajiban untuk bersedekah, terkena kewajiban untuk berzakat. Ketika kita mendapati sesuatu tertentu, maka barulah kita terkena hukum. Nah, jadi al-aslu bara'atu dimah. Hukum asal itu manusia yang bebas. Ya, itu keinginan atau asalnya. Tetapi hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai hamba. Ya. Bukan sebagai makhluk yang bebas. Bukan yang merdeka, tetapi hamba. Dan sifat hamba itu adalah terikat dengan majikannya. Ya, hakikat hamba memang dia terikat dengan majikannya. Ya. Maka bagaimana menggabungkan dua konsep tersebut? Maka dua konsep itu bisa kita gabungkan bahwa yang berhak mengikat manusia itu hanyalah majikannya. Yang di dalam hal ini majikan manusia atau Rob manusia hanyalah Allah. Sehingga manusia itu bebas dari seluruh aturan, bebas dari seluruh ikatan, bebas dari seluruh perjanjian, kecuali hanya dengan Allah saja. Karena dialah satu-satunya majikan manusia. Apakah manusia itu pengen bebas dari Allah? Hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak ada manusia yang mau bebas dari Allah. Karena manusia pasti menyadari akan kelemahan dirinya dan akan kekuatan Allah. Manusia pasti menyadari akan ketergantungannya kepada Allah. Sehingga dia tidak akan bisa lepas dari Allah. Jadi untuk terikat kepada Allah, ya, untuk tergantung kepada Allah, itu adalah kebutuhan manusia. Dan manusia tidak akan ingin lepas dari Allah. Jadi sesungguhnya naluri ini ya, ada pada diri manusia. Naluri ingin terikat, tetapi terikatnya hanya kepada Allah. Ya. Nah, jika manusia itu mau benar-benar mengikuti nalurinya, nggak ada manusia yang secara hakikat itu pengen benar-benar bebas, murni. Kebebasan murni yang ingin manusia lakukan itu adalah bebas dari makhluk, sungguhnya. Dia benar-benar bebas dari makhluk, kemudian hanya terikat kepada Allah. Apalagi jika akalnya dimanfaatkan untuk berpikir, maka dia akan pasti menemukan bahwa seluruh
yang dilakukan oleh Allah kepada dirinya adalah baik. Seluruh yang diputuskan oleh Allah kepada dirinya adalah baik. Dan dia tidak akan menemukan sebuah keputusan Allah yang buruk untuk dirinya. Nah, itu jika manusia bisa menemukan atau menggunakan akalnya di dalam memahami permasalahan tersebut. Sehingga jika demokrasi menginginkan kepada kebebasan manusia di dalam segala halnya, maka justru secara hakikat yang ada pada diri manusia, manusia tidak mau bebas dari Allah. Karena Allah lah yang membuat mereka, menjadikan mereka, memberi rezeki pada mereka, dan mereka pasti akan tergantung kepadanya dan tidak akan mau lepas dari Allah. Maka hendaklah kita kembangkan potensi tersebut sehingga menjadikan kita hamba yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Baik, demikian untuk sesi kita pada hari ini.